Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat ngaji dimanapun anda berada, dimanapun antum berada, kali ini masih diberi kesempatan, masih diberi kemampuan, masih diberi kemauan untuk belajar, masih berjumpa kembali dengan channelnya Pak Awe, channel sederhana yang semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Aji dimanapun antum berada, saya doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sharing kita hari ini, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sobat ngaji yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang talak, atau dalam penulisan bahasa Indonesianya itu janjane menggunakan huruf ka, talak. Sebetulnya pengucapan yang betul itu menggunakan huruf p, talak. Ya. Apa sih itu talak? Ternyata talak itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga itu tidak selamanya penuh dengan kebahagiaan. Ada kalanya, ada masanya, ada kemungkinannya akan terjadi perselisihan di antara suami dan istri, lalu jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan talak. Apakah itu talak? Talak adalah perceraian. Agama Islam agama yang paling sempurna, yang mengurusi hal-hal yang paling sepele sampai hal-hal yang paling kompleks. Kita mulai pelajaran kita hari ini, ngaji kita hari ini. Pertama, apa sih pengertian tentang talak atau takrif tentang talak? Secara bahasa, talak itu berarti melepaskan ikatan. Talak adalah kebalikan dari nikah. Kalau nikah itu artinya membuat ikatan, sementara kalau talak artinya adalah melepaskan ikatan. Ikatan apa? Tentu adalah ikatan pernikahan. Menurut istilah, talak adalah putusnya ikatan pernikahan yang telah dijalin oleh suami dan istri. Talak, perhatikan, talak itu merupakan jalan terakhir. Jadi tidak langsung saja awal-awal langsung talak begitu, tidak. Tapi harus menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami istri apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan diperbaiki lagi. Talak ini merupakan suatu hal yang dihalalkan, yang dihalalkan atau diperbolehkan di dalam Islam. Islam mengatur tentang pernikahan, tapi juga Islam mengatur tentang perceraian. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Nah, ada hadis dari Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Artinya, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini perkara memang perkara yang halal, tapi meskipun ini perkara yang halal adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Halal tapi disengit nang Gusti Allah. Halal tapi dibenci, disengit, dibendu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tinjauan ininya, pandangan Islam
pandangan Islam tentang perceraian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pernikahan, Allah juga telah mensyariatkan adanya perceraian. Pokoknya Islam itu agama yang paling top mengatur segala sendi kehidupan. Yang namanya bahtera rumah tangga itu tidak selamanya lancarkan perahunya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Suatu saat mungkin perahunya akan mengalami karam, tenggelam, terkena hujan badai yang bisa mengakibatkan perceraian atau talak. Dalil yang menerangkan tentang talak itu ada di surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-229 dan beberapa ayat lain yang ada di surat At-Tolak. At-tolaku marrotani fa insaku bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk, nanti kita terangkan talak itu bagaimana dan ada berapa saja. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Ini awalannya saja. Kita masuk ke dalam hukum talak. Ya, tapi ini talak ya, Mas dan Mbak semua. Akhirnya wa akhtina rahimakumullah, bukan talak pondok, ya, bukan talak pondok. Ini talak. Meskipun ini salah, ini harusnya pakai ki. Ya. Hukum talak sama seperti hukum pernikahan itu juga ditafsil atau diperinci. Diperinci menjadi beberapa. Yang pertama, hukum talak itu menjadi wajib kapan? Menjadi wajib ketika tidak dapat melaksanakan kewajiban atau melakukan kezaliman bagi suami maupun istri. Misalkan suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, ataupun istrinya tidak bisa melaksanakan kewajiban bagi suaminya, atau di dalam rumah tangga tersebut terjadi kezaliman, maka hukum perceraian atau hukum talak baginya adalah wajib. Ya, wajib. Yang kedua, sunnah. Sunnah. Apa? Sunnah itu kapan? Sunnah itu adalah ketika istri berakhlak buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ketika istri itu akhlaknya buruk, perangainya jelek, sukanya gibah, sukanya gosip, sukanya menjelek-jelekan orang lain, mencari keburukan orang lain, fitnah sana sini, gunjing sana sini. Nah, suami itu memiliki kesunahan untuk mentalak istrinya, asalkan sudah diusahakan untuk diperbaiki, tapi ternyata tidak berhasil. Ketika seperti itu, maka sunnah bagi suami itu untuk mentalak istrinya. Oh ya, sobat ngaji dimanapun Anda berada, talak itu adalah yang bisa melakukan talak ini adalah laki-laki. Ya, talak itu dari pihak laki-laki. Kalau perempuan itu istilahnya bukan talak, tapi khulu. Nanti dibahas. Lalu talak itu menjadi haram ketika apabila talak dilafalkan pada waktu yang diharamkan. Misalkan suami itu mentalak istrinya ketika istrinya sedang hamil, atau mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Yang seperti itu hukum talaknya adalah haram. Lalu hukum talak yang selanjutnya adalah makruh. Kapan menjadi makruh talak ini? Makruh ketika menceraikan istri yang baik atau tanpa sebab. Lah, suami model apa yang seperti ini? Menceraikan istri yang baik atau tanpa sebab. Wong baik-baik saja kok malah ditalak. Yang seperti ini hukumnya makruh, ya, makruh. Maka saran saya bagi para sobat ngaji, khususnya yang ukhti-ukhti, ketika menjalin hubungan, carilah ia yang tidak mudah mengatakan kata-kata putus, ya, yang tidak mudah mengatakan kata-kata putus dalam sebuah hubungan. Karena masih dalam masa awal saja seperti itu sudah gampang mengatakan putus, apalagi nanti ketika menikah, keterbiasaan itu akan mudah diikuti ketika sudah menjadi suami dengan perkataan bukan putus tapi perkataan talak.
kan serem. Dan talak ini ketika diucapkan meskipun ketone tanpa sengaja, hukumnya tetap menjadi sah. Oke, dilanjutkan. Lah, rukun dan syaratnya dalam talak ini ada rukun dan syarat. Rukunnya adalah ada suami. Nah, suaminya itu bagaimana? Yang melalui perkawinan yang sah, balik, sadar dan tidak dipaksa, tanpa paksaan. Lalu ada istri, dan istri ini adalah istri yang sah ketika diceraikan. Jadi istri yang sah secara hukum Islam. Lalu lafaznya itu lafaz itu ucapannya ada yang sharih dan ada yang kinayah. Nanti kita bahas. Kita lanjutkan. Nah, talak ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa. Kita pertama klasifikasikan talak melalui cara atau ucapan menjatuhkannya. Yang pertama itu ada yang namanya talak sharih. Talak sharih. Sharih itu artinya jelas. Lalu yang kedua ada talak kinayah. Talak kinayah artinya dilakukan melalui ucapan perumpamaan. Selanjutnya, dari keadaan istri, talak itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada yang namanya talak bid'ai, yang kedua ada yang namanya talak sunai atau sunni. Ya. Lalu dari keadaan suami, talak itu ada dua, yaitu talak hidup dan talak mati. Maksudnya begini, ketika suami itu meninggal dunia, maka secara otomatis telah jatuhlah talak kepada istri tersebut. Tapi ketika suaminya itu menceraikan dalam keadaan hidup, maka namanya talak hidup. Kalau suaminya meninggal, namanya talak mati. Selanjutnya tentang dapat dan tidak dapat dirujuk. Itu pun dibagi dua, yaitu ada talak roji. Ini talak roji, talak yang memungkinkan suami untuk kembali lagi kepada istrinya, roji. Nah, nanti istilah yang masuk ke orang Indonesia itu istilah rujuk. Nah, sementara talak bain itu talak yang memungkinkan si suami kembali dengan istrinya, tetapi dengan beberapa syarat. Itu ada yang namanya talak bain sughra dan ada talak bain kubro. Insyaallah dijelaskan nanti. Lalu bentuk lain dari yang namanya perceraian ini ada fasak, ada khulu, ada zihar, ada ila, dan ada li'an. Nah, kalau fasak itu perceraian yang terjadi karena masalah hukum. Misalnya, ada sepasang pemuda dan pemudi menikah. Mereka ternyata tidak tahu bahwa mereka itu kakak adik. Ya, mungkin karena terpisah jarak dan waktu yang sangat lama sehingga tidak tahu ternyata mereka kakak adik, lalu mereka menikahlah. Dan ketika mereka tahu bahwa mereka kakak adik, maka terjadilah yang namanya fasak. Pernikahan mereka rusak dan terjadilah perceraian. Lalu yang kedua khulu. Khulu ini artinya adalah perceraian yang diminta oleh pihak perempuan. Perceraian yang diminta oleh pihak perempuan. Kalau perceraian dari pihak laki-laki itu dengan menjatuhkan talak. Nah, kalau pihak perempuan yang menghendaki perceraian namanya khulu. Dan ketika khulu, perempuan ini harus membayar uang denda atau dalam bahasa syariatnya itu iwad. Nah, zihar ini awal katanya yaitu seakar kata dengan zuhrun yang artinya punggung ya. Punggung. Nah, zihar di sini dalam terminologi ini adalah menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Makna awalnya adalah menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Maksudnya menyamakan bagaimana? Pokoknya menyamakan dalam keadaan apapun. Maka pesan saya kepada akhina, janganlah istrinya dipersamakan dengan ibunya. Istrimu ya istrimu, ibumu ya ibumu. Adapun kesamaan tidak perlu diucapkan. Karena ketika mengucapkan akan terkena yang namanya kafarah. Misalkan istrinya itu mripatnya
hidungnya itu mirip dengan ibunya, ya tidak perlulah diucapkan dek, misalkan mengucapkan dek pipimu kok pipimu, dek hidungmu kok seperti hidung ibuku ya, nah seperti itu tidak perlulah. Atau dek matamu kok seperti mata ibuku, wah, ibunya dimata-matakan. Astagfirullah, bukan mata-mata dimeripat-meripatkan. Pokoknya intinya adalah menyamakan istrinya dengan ibunya, ibu kita maksudnya, ibu dari pihak laki-laki, tidak perlu. Lalu ada ilah itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu. Ya tidak tahu ini sebab apa, mungkin karena permasalahan apa yang seperti ini juga nanti bisa mengakibatkan perceraian. Lalu ada li'an. Kalau li'an itu artinya sumpah, bukan sumpah. Kalau li'an itu adalah seorang suami menuduh istrinya berzina, dan anak yang lahir itu bukan anak dari suami tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kafaratnya. Kalau zihar ini, kalau ila ini memberikan makan 10 orang miskin atau memerdekakan budak, atau kalau tidak bisa itu berpuasa 3 hari. Kita lanjutkan. Nah, lafal talak itu ada yang sorih itu artinya jelas dan nyata, dan ada yang kinayah atau kiasan. Kalau yang sorih itu bisa mengatakan wetek talak, engkau saya ceraikan, engkau aku pegat. Nah, ada kata-kata talaknya, ada kata-kata pegatnya, atau pisah seperti itu. Ada lafal yang secara jelas dan nyata menyatakan bahwa dirinya dengan istrinya itu pisah. Nah, misalnya seperti ini, aku ceraikan kau dan aku lepaskan kau. Ini masuknya ke dalam lafal yang sharih. Lah, kalau lafal yang kinayah atau kiasan ini tidak menunjukkan maksud talak secara jelas, tapi inti dari ucapan tersebut adalah talak. Misalkan, pergi jauh dariku, atau kembalilah engkau kepada keluargamu. Meskipun secara lafalnya itu tidak tersurat ada kata-kata talaknya, tapi secara tersirat lafal ini adalah menunjukkan kepada perintah untuk talak. Atau dengan gampangannya, di dalam kata-kata ini pergi jauh dariku itu mengandung makna talak, meskipun tidak tertulis lafal talak. Maka nanti ketika sudah berumah tangga, kita harus hati-hati dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang relatif sensitif seperti ini. Nah, kalau dari keadaan istri, talak itu ya ada 2 juga, yaitu talak sunni dan talak bid'ai. Talak sunni, talak yang bertepatan dengan syarak, ketentuan agama dan sunnah. Nah, syarat talak sunni ini maksudnya apa? Syaratnya itu harus istri yang dijatuhkan talak sudah pernah disetubuhi, ya, sudah pernah digauli. Nah, lalu yang kedua, istri dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Poin pentingnya ini, Mas dan Mbak semua, ya. Poin pentingnya istri dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Lalu yang kedua, talak bid'ai, talak yang menyalahi ketentuan agama dan syarak serta hukumnya haram. Kalau yang atas tadi hukumnya sunnah, boleh. Sunnah ya mandub lah. Boleh dalam artian ya silahkan dilakukan. Tapi menjadi tadi pertama adalah jalan terakhir. Nah, ini suami menjatuhkan talak ke atas istri ketika haid atau nifas. Ini poin pentingnya di sini. Suami menjatuhkan talak ke atas istri ketika haid atau nifas, memudaratkan istri karena tempo iddah menjadi panjang, ya. Terus kita lanjutkan. Nah, rujuk.
Nah, kalau dari bisa atau tidaknya kembali rujuk, talak itu kan tadi terbagi menjadi dua ya. Ada yang talak roji dan ada talak bain. Yang pertama talak roji adalah talak yang setelah dijatuhkan sang suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya selama dalam masih menjalani masa iddah tanpa tergantung persetujuan dan tanpa akad yang baru. Nah, talak roji ini hanya bisa dilakukan ketika talak 1 dan talak 2. Jadi perlu diketahui sobat ngaji dimanapun Anda berada, talak itu ada 3, talak 1, talak 2, dan talak 3. Ketika terjadinya talak 1, talak 2 itu masih diperbolehkan untuk rujuk selagi masih dalam masa iddah. Apa sih masa iddah? Masa iddah adalah masa tunggu. Masa tunggu seorang istri ya, masa tunggu seorang istri. Kalau masih talak 1 dan talak 2 ternyata istri masih dalam masa iddah, maka bisa dilakukan rujuk atau balikan. Lanjut. Lalu talak bain. Talak bain ada 2 macam. Yang pertama talak bain atau bain nunah sughra, perpisahan yang kecil. Adalah talak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan persetujuan istrinya dan dengan akad yang baru, dan tidak harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Nah, jadi seperti ini Mas dan Mbak semua. Talak yang kedua ini kan talak bain. Bain yang pertama talak bain sughra. Nah, talak bain sughra ini adalah ketika suami itu mentalak istrinya, misalkan talak 1 dan talak 2, ternyata sang suami itu pengen rujuk kembali dengan istrinya tadi, dan istri sudah tidak dalam masa iddah atau masa tunggu, maka si suami itu bisa menikah lagi atau bersama lagi dengan istrinya yang tadi itu dengan akad yang baru ya, dengan akad yang baru. Beda dengan talak yang kedua. Kalau yang bainunah kubro itu suami boleh mentalak istri, boleh menikah lagi dengan istrinya ketika istri itu yang ditalak itu sudah menikah dengan orang lain, tapi secara alamiah, bukan dibuat-buat. Nah, orang lain inilah yang disebut sebagai muhalil. Misalkan seperti ini, ada seorang laki-laki atau seorang suami mentalak istrinya sampai talak 3 misalkan. Akhirnya mereka pisah. Si istri menyelesaikan masa iddahnya. Lalu si istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, ketika sudah menikah dengan laki-laki lain ini, ketika ternyata istri ini cerai dengan suaminya yang baru, maka suami ini boleh menikah lagi dengan istrinya. Tapi tidak boleh ketika istrinya ini tidak menikah lagi, maka suami yang pertama itu tidak boleh menikah kembali dengan istri tersebut. Kira-kira seperti itu, maksud tidak ya? Semoga maksudlah. Kita lanjutkan. Lah, apa sih masa iddah? Masa iddah itu masa menunggu. Masa menunggu yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup. Inilah luar biasanya Islam. Luar biasanya Islam, sempurnanya Islam, sampai hal yang sedetail ini pun diatur. Maka wajiblah kita kiranya untuk senantiasa bersyukur diberi kenikmatan. Nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan. Lah, masa iddah ini diklasifikasikan seperti ini. Jika hamil, maka masa iddahnya adalah sampai bayinya lahir. Lalu, jika belum dicampuri atau belum bersetubuh, maka tidak ada masa iddah bagi perempuan tersebut. Lalu, kalau cerai mati, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Misalkan ada suami punya istri, suaminya meninggal dunia, maka masa iddah bagi istri tersebut adalah 4 bulan 10 hari.
Lah, lalu misalkan ada perceraian dalam keadaan Nah, dalam keadaan perempuan itu masih bisa haid, tapi ternyata dicerai, ditalak oleh suaminya, maka masa idahnya adalah 3 kali quru. 3 kali quru atau 3 kali suci. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Baru selesailah masa idahnya. Nah, tapi ketika perempuan itu sudah tidak bisa haid atau sudah masuk masa menopause, maka masa idahnya cuma 3 bulan. Nah, ketika masa idah ini sudah dilalui, maka perempuan yang ditalak oleh suaminya boleh menikah lagi. Kenapa sih adanya masa idah? Adanya masa idah ini adalah untuk mensucikan rahim agar tidak bercampur baur dengan nasab suami yang terdahulu. Nah, ternyata talak pun ada hikmahnya. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Tergantung kita bisa mengambil hikmahnya atau tidak. Nah, apa sih hikmahnya? Ternyata talak merupakan salah satu jalan atau cabang dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan berkeluarga. Daripada yang namanya keluarga itu semakin tidak jelas, isinya pertengkaran, perselisihan, maka bolehlah dilakukan oleh mereka yang bermasalah tersebut untuk talak. Lalu memberikan peluang untuk memulakan hidup baru atau untuk memulai hidup yang baru lagi. Setelah mungkin di dalam pernikahannya itu tidak enak, tidak nyaman, tidak bahagia, dengan adanya talak itu bisa mengakhiri itu dan memulai kehidupan yang baru dengan harapan jauh lebih bagus lagi, jauh lebih bahagia lagi. Lalu dengan adanya talak itu juga untuk mengurangi tekanan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Daripada diterus-teruskan, daripada dilanjutkan pernikahannya tapi akhirnya tidak bahagia, toh mending talak, ya. Lalu merupakan fitrah hidup manusia. Maksudnya apa? Fitrah hidup di sini adalah bahwa yang namanya manusia ketika perselisihan sudah merasa tidak nyaman, maka satu sama lain pasti ingin untuk mengakhirinya, ingin untuk mencari yang lain. Tapi yang paling penting ini, talak ini jangan menjadi sesuatu yang dijadikan hobi. Jangan dijadikan sesuatu yang enteng, gampang kok bojo maning, gampang kok golet maning. Jangan seperti itu. Tapi jadikanlah talak sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah. Di sini poinnya adalah jalan terakhir. Jangan dijadikan yang utama. Jangan baru kena masalah sedikit talak, tidak cocok sedikit talak, masakannya tidak enak talak, gosokannya tidak rapih talak. Tidak. Tapi jadikanlah talak ini sebagai jalan terakhir ketika suami itu sudah tidak bisa mengarahkan istrinya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keluarga kita nanti pada saatnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan terhindar dari musibah talak. Perempuan pada dasarnya memang diciptakan dari sesuatu yang bengkok. Ketika bengkok, maka tugas laki-laki itu adalah untuk meluruskannya. Kalau dibiarkan saja, maka perempuan ini akan tetap bengkok. Kalau diluruskan dengan keras, maka perempuan ini akan patah. Maka yang paling tepat adalah dengan diluruskan perempuan ini secara perlahan-lahan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa di subscribe channel sederhana saya biar saya semakin termotivasi untuk senantiasa berdakwah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.